gue cuma punya waktu seminggu ini buat kelarin karena abis itu minggu depan gue udah pergi, ya kan? Jadi ya itulah minggu aku. Kasian ya kamu banyak yang rusak. Yang penting persahabatan kamu dan aku tidak rusak. Lagu apa sih? Welcome to Doorstep. Akhir tahun nih. Iya ya. Hari-harinya liburan gak sih? Iya kan. Besok aja kita pergi ya? Ya udah, yuk mau kemana? Yaudah. Nih aku coba ya cari tiketnya ya. Aja udah langsung tiket ya. Aku udah beli ya. Kayak kan bisa liburan kayak ya udah kita kemana kayak yang deket gitu kan. Iya. Harus langsung tiket ya. Emang kayak tukeran sama lo tuh mahal ya, Non ya? Enggak lah. Kayak harus orang kaya ya main Lebih sama lo. Ya? mahal lah lebaran sama Ayas Noe. Ini bilangin harus very Hai. Halo. Kamu mau ngomong Nggak apa? jadi. Tadi kamu ngomong apa? Kalau lanjut jadi aneh. Gimana? Kita terakhir kali udah seminggu belum ketemu? Nggak ketemu? Udah. Belum. Hampir seminggu ya? Hampir seminggu. What happened? Jujur sebenarnya minggu ini tuh nggak banyak ya yang terjadi. Karena? Gak tahu. Aku tuh sibuk packing. Karena aku sibuk packing. Oh, karena mau liburan. Mau liburan sama kamu yang tadi kita kan gimmick sosok kayak kita nggak tahu mau liburan kemana. Padahal kan udah tahu kan kamu juga ya. Padahal rencananya udah dari Agustus ya. Iya. Udah jauh-jauh hari tuh. Jadi ya nggak tahu, aku sibuk packing aja sih. Terus udah gitu seperti biasa. Sekarang nih aku udah di rumah orang tua aku. Tapinya semua barang ketinggalan ya. Kenapa? Gue benci banget packing gak sih? Jujur, gue benci banget packing. Tapi ada hal yang lebih gue benci dari packing. Apa? Unpacking. Bener. Males banget. Bener. Ujung-ujungnya nih kalau mau sana liburan sebulan kayak itu baju nggak akan keluar dari koper. Iya. Iya kan, aku kalau nggak tunggu dibentak pasti nggak akan aku keluarin. Maksudnya pas nyampe ke balik lagi kan? Pas udah pulang ya kan? Iya. Kalau pas baru nyampenya tuh gue seneng karena kan nyampe nih. Terus sosokan kayak iya kan, liat lemari pengennya tuh kayak ini baju tidur, di sini Iya. baju pergi gitu kan. Setuju. Terus kayak skincare aku kayak lucu deh di sini. Dekat hair dryer terus ini gitu kan. Iya, biar kesannya tuh kayak aku sih rapi. Iya, dan kayak ini tuh emang tempat tinggal aku. Gitu kan. Iya, karena kan biasanya emang kalau liburan kita cari tempat tinggal yang lebih bagus jauh ya Iya. daripada rumah sendiri gitu. Terus juga liburan. Iyalah, Iya kan? ujungnya kayak rumah-rumah juga kan kayak nggak libur gitu. Iya loh. benar. Tadi ngomongin apa? Unpacking. Unpacking. Oh, iya. Jadi isinya aku tuh semingguan ini aku cuman packing. Terus semua barang ketinggalan dan semua barang hilang. Contoh Power bank aku hilang. yang kecil itu yang cuma Yang langsung di-plug gitu. Iya. Itu hilang. Itu hilang apa rusak? Itu hilang, aku udah beli lagi soalnya. Aku udah beli lagi hanya untuk trip ini. Kenapa? Kenapa yakin banget kalau HP kamu itu akan selalu dipakai dan baterainya cepat habis? Berarti kamu tidak menikmati trip kali ini? Aku akan sangat menikmati trip kali ini, makanya aku pasti banyak banget story dan foto-foto. Oh benar juga. Oke, boleh. Selamat. Kamu aman. Kamu safe. Terus Terus aku nggak kebawa odol asin aku. odolmu asin? Jadi odol asin tuh yang buat bikin gigi putih gitu. Dan itu tuh kayak untuk odol harganya kayak berapa sih? 170.000 tuh kayak nggak wajar. Tapi yang kayak ukuran gede gitu kan? Iya, odol bule gitu. Oh wow. Jadi dia asin banget yang sampai kalau misalkan pasang apalagi pakai odol kan suka nggak ditutup tuh, lupa ya, tutupnya hilang. Terus kalau waktu itu aku nggak tutup, terus ujungnya tuh kayak berkristal gitu, kayak kristal garam. Berpasir-pasir gitu. Kristal, jadi tuh bentuknya tuh cantik gitu kayak kristal yang kayak lu bakal bawa-bawa nanti. Tapi pas lagi gini-gini tuh kayak asin gitu. Asin? Terus tuh kayak gitu enggak lah, oe lah. Oh asin banget. Asin banget, nggak enak. Gitu, tapi aku pas lagi gini-gini kan gigi masih kuning ya, kayak gak ada gunanya kayaknya. Aku tersiksa. Pakai udah berapa lama? Ya mungkin baru 7 kali sikat gigi kali ya. Yo, baru bentar aja. Ya udah dong, nggak usah. Iya maaf, gigi aku kuning. enggak gitu. Aku juga. Kan kuat. Apanya? Gigi kuning itu kuat. Ini lebih ke denial aja nggak sih? Iya. Kan sebenarnya kan. Anyway, selain odol, Selain odol, jangan. Ini pengganti kita. Kasihan dia. Nanti dia ngerasa left out, ngerasa kayak bukan teman kita yang asli. ya maaf ya. Emang ada teman kita yang merasa left out? Nggak ada kan? Kamu kan suka berasa left out. Iya lagi.
Ya kan? Aku pernah nangis tahu gara-gara itu. Kenapa? Gak usah pura-pura gak tahu. Aku nangisnya depan kalian. Iya, Nana manggil-manggil Noe, terus udah gitu udah kayak, no, mukanya excited banget awalnya. Nggak, Jangan. no, 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 no. Tiba-tiba kayak si Noe tuh masih ribet sama yang lain, jadi rame kan. Terus kayak nggak kedengeran, kayak nggak nges, gitu dia kayak, no, no, no. Apa gitu sih, kenapa? Terus kamu nggak mau ngomong sama aku. Kenapa sih? Itu siapa sih? Drama banget. Siapa kira-kira? Siapa sih yang drama kayak gitu? Siapa? Kayaknya kita lagi nggak ada masalah waktu itu ya. Nggak ada sama sekali, yang pengen cari aja berarti lu kan. Pengen cari drama aja kali ya. Ini terlalu nggak ada apa-apa, nggak bisa. Kok kita terlalu persahabatan bagi kepompong sih? Drama kan? nggak sih gitu kan? Iya, kayak nggak suka atau hahihi, bikin masalah yuk, gitu kan. Enggak, itu kayaknya karena gue lagi dapet hari pertama. Enggak, gue dapet hari pertama juga nggak kayak Iya, gitu. gue gitu nih ya, gue dapet hari pertama itu kalau misalnya contoh kayak gue liat di Instagram terus ada anak kucing di tengah jalan sendirian basah kuyup gitu, gue sampai nangis. Kenapa? Kayak kasihan banget Dia pasti kedinginan dan dia nggak bisa mandi, nggak bisa sisiran, pulang habis kehujanan. Iya tahu, kasihan sih tapi. Apalagi di tengah jalan kan takut kayak ada kendaraan atau apa kan, kayak gitu-gitu. Ya emang kayak ya hari pertama emang kadang gitu sih sebenarnya. Enggak, tapi tetap nangisan Nona yang itu nggak make sense. Anyway, tapi emang Nona sering banget nangisnya ya. Bisa udah nggak bahas kalau gue cengeng? Oh iya, oke. Iya, oke. Ini udah 3 episode nih. Oke, iya, nggak, lu nggak cengeng. Iya, makasih ya. Iya. Tadi kita lagi ngomongin apa sih? Packing. Oh iya, habis odol, saya odol. Odol, terus baju-baju aku banyak banget yang ketinggalan, ternyata bajunya ada di sini. Yang kayak lu mau bawa ke sana. Iya, dan aku terus pusing kayak gue banyak banget beli baju, kenapa nggak pernah ada baju tapi mau pergi. Tapi emang gitu gak sih? Iya. Kayak lemari gue tuh udah mau tumpah-tumpah, tapi gue tiap mau pergi kayak pakai baju apa ya? Nggak ada baju lagi aku nih. Iya kan? Makanya kayak aku tuh sebenarnya pengen tahu jadi cewek-cewek yang kayak, tau gak sih baju-baju yang kayak essentials yang harus ada di wardrobe kamu gitu. Kayak minimalistik gitu. Tahu. Yang bisa cuman bawa 5 tapi bisa dapat 10 outfit kayak gitu kan. Iya, gitu kayak yang penting lo punya kayak little black dress, terus lo yang penting punya kaos hitam, kaos putih. Kayak nggak bisa gue kalau lihat ada yang lucu ada tulisan di sininya kayak Amerika Goli. Iya lagi. Iya Kalau kan? dihitung-hitung kayak kaos polos gue itu cuman ada 1-2 doang. Sisanya itu kan Stanford University, Monster Inc, Pokemon aku beli. Iya kan. Iya. Sama kayak aku beli baju Nanami. Kan? Sebenarnya kalau dipikir-pikir gue pakai kemana? Gitu loh, terus kegedean banget. Tapi kayak nggak bisa harus beli wow Nanami gitu. Padahal ketinggalan nggak cocok banget sama gue. Lucu, gemas. Tapi kayak sebenarnya dipakai bakal jarang banget. Emang pusing, ini tuh namanya culture monyah. Culture monyah. Apa tuh monya? Kayak konsumtif. Oh, konsumtif. Monya bahasa mana lagi sih, Yas? Nggak tahu bahasa rumah, gue nggak tahu itu bahasa apa, tapi itu bahasa Indonesia, non, aku yakin. Gak yakin. Nggak bisa nggak sih lo jangan setiap kali apapun yang kata-kata yang gue bilang itu lo kayak denial kalau itu tuh real word. I never heard that before. Monyah nggak pernah. Hah? Gue tuh itu tempat yang buat itu sepatu roda yang di Blok M ada, di GBK ada. Trotoar. Moja. Aduh. Iya. Maaf ya. Enggak, tadi kurang lucu tapi aku ketawa tetap. Nggak usah. Terus ketemu bajunya. Terus bajunya ketemu. Jadi kamu udah packing atau belum? Udah packing, tapi aku tuh kayak banyak banget barang-barang yang kayak baju-baju yang aku belum bawa, banyak barang-barang yang aku belum bawa, tapi kan aku kan ininya 20 kilo. Harusnya max-nya 20 kilo, tapi aku udah 19 kilo. I see. Tapi kan ini bisa bawa yang buat ke pesawat, yang kabin 7 kilo. Yang cabin udah 7 kilo. Udah pas 7 kilo. Udah. Tapi fun fact ya, kalau lagi packing tuh ada aja dah. Kayak waktu itu gue pas packing kan emang maksimal 20 kilo kan. Gue bawa slippers. Slippers yang ya literally karet, yang sendal jepit yang biasa buat pergi keluar doang, nggak yang kayak gimana banget. Gue taruh 21, terus gue kayak gue keluarin slippersnya 20. Gue kayak nggak mungkin sekilo nggak sih? Nggak mungkin sekilo nggak sih? Ya kan bingung kan tapi kan, tapi kayak gitu. Makanya tuh aku tuh kayak ini tuh di mana kayak apa ya?
Kayak itu ini nggak mungkin scam sebenarnya, nggak mungkin scam kan? Tapi kayak apa yang membuat menjadi demikian? Karena kalau misalkan aku buka koper aku lihat itu masih kosong, sebelah tuh masih kosong. Ya masih yang kayak bisa nih gue selipin ini, bisa nih gue taruh ini. Iya kan? Terus udah gitu mana kalau Noe kan berangkat duluan kan? Jadi dia tuh banyak banget yang kayak ya Esther bawa yang ini nih, bawa yang ini bawa yang ini. Ujung-ujungnya gue nggak bawa baju setan. Jadi bawain barangnya dia. Bawain barang dia. Ya udah berarti kan tinggal suruh Reja bawain barang lu, jadi Reja nggak bawa barang. Bener. Wah, dulu pakai baju apa? Yang penting di sana gue on point. Enggak kan kalau cowok-cowok ya biasanya kalau kita lihat pergi-pergi kaos hitam lagi, kaos hitam lagi, betul. Kaos hitam lagi. Ya udah kan? Gitu hoodie 1. Ya kayak cukup bawa kaos hitam 2, hoodie 1, jaket 1, udah nggak sih dia? Udah cukup kan? Celana 2 lah. Iya ganti-ganti lah, jeans sama satu lagi apa gitu kayak. Soalnya bentuknya dua-duanya sama. Kebanyakan kan? Iya, dan warnanya doang kan yang beda kan? Iya. Ya nggak apa-apa lah buat mix and match lah. Ya kan? Iya. Cukup lah dia. Sisanya bawa barang lu. Iya, kan nggak penting nggak sih dia mau cakep-cakep juga. Yang penting kan gue. Mau kemana sih emang? Nggak ada, kan ketemunya sama kalian juga doang sih. Iya bener sih. Cuman kan kayak biar bisa namanya gimana? Liburan kan? Liburan, senangnya tuh pas pakainya kan. Betul. Terus apalagi udah kelar packing? Udah kelar packing, semua barang aku bawa. Aku padahal nggak ada banyak banget yang nggak aku bawa, tapi udah full. Sekarang aku pusing, aku bingung. Kayak aku berniat untuk nggak bawa piyama sama sekali. Jadi nanti aku di sana tidur pakai jeans. Gak mungkin. Gak mungkin, aku pakai celana kali. Hah? Enggak, aku mungkin cuma bawa 2 celana tidur. Sisanya aku atasannya aku bakal pakai baju pergi. Tapi cepet belel kan. Cepet belel. Kalau baju pergi pakai tidur tuh jangan. Sayang. Kalau kata mak gue nanti cahayanya hilang. Sumpah mak lo ngomong gitu. Ih, mak lo norak banget, gue suka deh. Gue boleh main sama mak lo gak sih? Boleh. Dangdut banget. Iya, dangdut banget mak gue. Kenapa cahayanya hilang? Iya, nanti auranya udah gak bagus lagi. Itu namanya belel, tante. Itu namanya tarik-tarik lehernya belel gitu loh. Itu namanya fast fashion. Udah keburu rusak. Tapi dia bilangnya gitu. Jadi setelah tidak ada barang yang dibawa karena semua ketinggalan, apa sih? Coaster. Oke. Terus udah. Kamu berangkatnya kapan? Berapa hari lagi? Sekarang hari apa? Aku 5 hari. 5 hari. 5 hari lagi? Kalau aku masih lumayan lama sih, 12 hari lagi. Iya. Tapi nggak berasa ya? Iya kan? Ini udah kita tunggu-tunggu nih. Dari Agustus. Udah banyak banget kan yang kayak kita kirim-kiriman. Mau ke sini. Aku yakin nggak akan ke situ. Aku yakin bakal ke situ. Aku yakin kamu bakal ke situ. Iya, tapi aku nggak tahu kamu ke situ atau nggak. Iya, karena kamu pasti pergi siang. Iya. Gak bisa. Yaudah sore deh. Baru banget bangun, aku belum mandi, belum ngapa-ngapain. Kayak gini-gini nih. Udahlah. Enggak, emang lo tuh cepet banget. Lo tuh beraktivitas, gimana ya? Bangun cepet sama beraktivitas cepet tuh beda gitu loh, Non. Gue tuh tidak cepat beraktivitas, maksudnya. Oh iya, gue cepatnya beraktivitas. Cepet, lo tuh kayak bisa bangun, siap-siap, berangkat gitu. Bisa. Gue nggak bisa, gue harus kayak bangun, leyeh-leyeh, main HP, nonton. Bener sih. Iya kan, baru siap-siap yang siap-siapnya 2 jam cari itu. Cari moodnya itu kan. Iya, cari mood berangkatnya. Lo tuh bisa langsung kayak, gue berangkat gitu. Bener sih. Gue baru bangun tuh ya biasanya. Bangun, buka, gigi, gue langsung masak. Terus masakan jadi kan, tapi kan gue belum lapar banget. Terus beresin semuanya, terus habis itu nyalain komputer udah deh, baru tarik makanannya ke studio, terus baru sampai nonton sambil makan. Habis itu kelar, biasanya sambil habis itu ngedit atau kerjaan yang lain. Terus gue tuh ada jam tidur siang. Kan gue bangun jam 9, jam 10-an, udah langsung deret semua kan. Jam 2, jam 3 tuh jam yang gue tidur. Tidur lagi bentar. Berapa lama? Setengah jam lah. Oke, jadi power nap aja. Habis itu baru deh gue beraktivitas lagi, ngapain kayak gitu. Gue sih sebenarnya nggak harus tidur siang ya, cuman kalau misalkan gue tahu gue bakal di rumah, gue pasti tidur siang ujung-ujungnya. Kalau gue kayak mesti sih, kalau nggak gue kerengki, lo tau kan gue semu dia apa. Iya tahu. Nggak, makanya kayak gue juga kayak bangun tuh gue udah kerasa gue keroncongan, gue langsung pesen makan. Terus nanti sama abangnya gue minta gantungin aja di pintu karena gue mager juga buat berdiri gitu-gitu loh. Belum mood, iya, bukannya kayak
masih ngantuk enggak, udah seger banget, tapi kayak bete. Dan kalau misalnya gue berdiri, gue yakin mood gue bakal jelek seharian. Oh, daripada Gitu. ya. Bener. I see. So, apa lagi selain packing? Kita udah kemana-mana. Iya ya. Nggak ada sih, aku hari ini cuma packing. Terus nggak ada, udah packing. Udah. Aku belum packing lagi. Oh, masih lama. Iya sih benar. Aku soalnya kan harus kesini dulu, makanya harus siap-siap cepet kan. Benar. Iya. Itu ribetnya tuh kayak gitu, harus kesini ambil ini. Itu kan. Benar. Aku minggu ini sih lumayan stres ya. Jadi kan rencananya kita liburan ini kan lumayan lama ya. Terus kan aku berarti butuh laptop kan. Iya. Terus laptop aku tiba-tiba layarnya jadi nyala, tapi layarnya tuh nggak nyala. Tapi jadi layarnya tuh nyala, cuman logo brandnya doang, tung. Terus kan harus ke yang masukin password dulu. Nah itu tuh hitam. Terus nggak bisa dipakai, tapi tuh nyala. Yaudah, oke berarti gue harus servis laptop dong. Iya. Jadi pas gue mau servis laptop, itu kan gue taunya malam. Gue tuh besoknya mau pergi. Sore, gue taunya sore. Terus malamnya HP gue rusak. HP gue rusak, si HP lipat kesayangan tercinta aku itu. HP lipat kamu yang kamu selalu banggain kalau misalkan foto tuh nggak bisa banget langsung pencet kayak gini, tapi kamu harus gini-gini ya biarpun tangan kamu nyampe. Iya. Iya. Iya, itu rusak. Dan tau gak ceritanya, jadi si HP-nya itu nggak jatuh nggak apa. Gue cuman, jadi tuh ada kayak ininya tuh keluar dikit gitu. Entah apa, tapi kayak karet gitu. Terus gue coba masukin. Pas gue coba masukin tuh kayaknya tekannya kayak terlalu kencang gitu kan. Terus dia langsung kayak ijo-ijo gitu. Gue panik gitu kan. Terus gue kayak coba pencet dikit, hilang ijo-ijonya tuh. Rusak-rusak layar di bagian bawahnya. Wih, kata gue normal nih. Main. Cuman kebiasaan langsung lipat. Jadi lupa. Main, udahlah ntar dulu. Tutup dong. Set. Pas buka, tung. Udah gak bisa diapa-apain lagi. Terus gue langsung kayak, shit. Tapi masih lipat itu masalahnya di situ terus nggak sih? Iya. Iya kan? Capek gue. Iya, aku tahu kamu yang ngeteknya itu. Aku tanya sama kamu kan. Iya. Ini nggak apa-apa. Maksudnya kayak aku tuh kayak lebih ke, ini kan gue lagi megang HP-nya nih. Takut ya kan? Iya, terus kayak nanti gue pula, gue kan nggak tahu, gue nggak ingat juga, gue nggak ngeh apa yang gue lakuin kan. Benar. Gitu. Aduh, mana mahal banget lagi. Iya, dengar-dengar 5 ya. 5 hari prosesnya. Bayarnya 5 hari. Jadi, gue itu kan ada kayak garansinya gitu. Nah, garansinya ini, itu gue punya di saat gue beli seri yang sebelumnya, yang 4. Terus, yang 5 ini gue dikasih. Jadi ternyata si garansinya itu tidak aktif, karena dikasih, terus nggak bisa kayak dipindahin gitu loh, kayak intinya beda unit, beda garansi dong ya. Masuk akal sih, dan ya gue mau gimana lagi, jadi kayak nggak ada jalan keluar selain gue bayar untuk servis layar itu, karena kalaupun gue ganti HP baru, gimana cara gue mindahin datanya kalau layarnya nggak bisa dipencet. Layar depannya itu bisa dipencet, tapi kan nggak semua aplikasi bisa, kayak gue bisa balas WA, bisa Line, YouTube, Instagram, TikTok masih bisa semuanya. Cuman kayak ada beberapa yang nggak bisa, yang harus di-open gitu. Nah, ya pas di-open gitu bentuknya. Tapi kalau buat pindahin data juga nggak bisa di depan? Nggak bisa. Mungkin orang bisa kali ya yang kayak via komputer atau apa. Cuman masalahnya kalau via komputer pun harus buka handphonenya. Kalau handphonenya layarnya nggak kelihatan, menurutku masih nggak apa-apa. Masalahnya tuh dia kayak pencet-pencet sendiri gitu. Iya. Itu yang jadi masalah. Terus ya udah gue akhirnya bayar 5 something juta. Jadinya kan kayak nggak jadi gratis ya. Dari handphone gratis jadi nggak gratis gitu iya. kan. Ya udahlah ya, pelajaran. Iya, nggak apa-apa. Terus laptop kamu gimana? Belum aku servis, gak ada duitnya. Yang penting-penting dulu ya. Yang penting dulu. Cuman laptopnya rencana sih mau diservis, cuman nggak tahu deh. Pusing kepala gua, pengen nangis deh. Baru minggu kemarin aku bilang sama kamu, minggu ini aku lagi sedang. Ingat gak? Emang bener, lo tuh nggak boleh terlalu seneng tahu. Inilah. Iya kan gue bilang sama lo kalau misalkan kayak lo ngerasa kayak, ih kok semuanya lancar banget sih, seneng, hidup gue indah, jatuh lo langsung habis ngomong kayak gitu. Iya. Iya kan, boleh. pasti ada jeleknya, kayak too good to be true, itu betul. Itu betul. This is the reason why kenapa zaman SMP gue sempat nge-tweet, I'm afraid of happiness. Ih sumpah lah Non. Sumpah lah, mesti gue juga alay tapi nggak gitu. Lah gue mending alaynya pakai bahasa Inggris coy. Anjir lah Non. Lu Twitter sama Facebook lu yang lama masih ada nggak? Ada. Post-postnya masih ada? Ada. Lu private? Iya gue pernah. Gue malu banget. Kapan-kapan kita ini yuk. Iya. Buka ya. Iya. Twitter ya. Facebook
terlalu banyak foto ininya lah, aib lah. Twitter sama sih. Facebook. Twitter sih. Gue deactivate soalnya. Ya udah, ntar deh. Next episode ya, ingetin teman-teman. Iya. Okay. Kita lihat Nona nge-happy monthsversary sama failed anniversary siapa aja. Jangan dong. Iya kan tapi? Iya lagi. Aku pernah ngucapin happy failed anniv ke mantan lu nggak? Enggak. Sumpah. Gue nggak pernah. Itu caper banget sumpah. Enggak, intention lu apa waktu itu? I don't know. Karena zaman itu tuh failed anniv aku masih di sini gitu. Enggak, gue udah gak mau lagi sama orang juga. Maksudnya udah kayak temenan. Gitu. Enggak juga. Enggak ada. Gue tuh niat caper gue tuh bukan ke mantan gue. Niat caper gue tuh ke orang-orang kayak bukan ada caper kayak ini gue ada gini bukan, tapi kayak ya caper aja. Orang tuh dulu kita ngepost atau nge-tweet tuh kayak caper aja gak sih? Pengen dibales, pengen dilihat. Iya kan? Kayak krisis tidak dilihat gitu loh. Benar. Iya kan? Dan ya udah gue ngucapin ke mantan gue happy failed anniversary gitu, dan emang zaman itu kan normal buat bilang happy failed anniv. Gitu nanti semua satu sekolah nge-RT kan. Oh gitu. Iya, tapi kan sebenarnya kalau dipikir sekarang kenapa ke mantan gue sendiri gue ngomong begitu kan jijik, dan gue duluan. Failed anniv. Iya, failed anniv. Tapi lo main ini nggak? As FM? Main. Lo nanya lo sendiri nggak? Itu kan namanya kita harus mengundang pasar ya. Iya. Jadi emang harus nanya dulu sendiri nggak sih? Iya. Terus pertanyaannya apa kayak Kak pap dong gitu. Iya, apa sih sebutannya dulu, bukan pap nggak sih? Pap nggak sih? Pap ya, lupa gue. Cuma ada satu postingan apa sih? SFM yang menurut gue keren banget. Posan lu? Pesan gue. Kenapa? Apa mimpi lu di tahun ini? Terus gue bilang, pertanyaannya kan, terus gue bilang ketemu Selena Gomez di ulang tahun. Terus gue ketemu Selena Gomez meet and greet. Yang lu bayar? Enggak, gratis. Gue menang. Keren. Terus gue kayak, keren banget cuy. Keren. Jadi kayak ada jejaknya gitu iya, kan? Iya, ada jejaknya kan. Yang keren tuh karena ada jejaknya. Kayak, beneran nih gue ngomong gini nih. Iya, kalau omongan-omongan sampah kalau lagi ngobrol nongkrong ini kan kayak gak ada yang inget juga kan. Ada buktinya coy. Keren ya, kayak ini tuh Allah tuh memihak gue. Merasa dunia tuh ada di pihak aku. Iya. Gitu, tapi kalau SFM gue najis semua sih. Isinya gue nanya sendiri. Nanya sendiri yang kayak sosok kecakepan gitu. Oh, yang kayak, Kak, spill dong ininya kayak gitu. Iya. Dulu kan masih zaman seleb as gitu kan. Iya, seleb as benar. Iya, dan gue tuh kayak pengen banget jadi kayak siapa sih, Emily Johnson. Gue tahu Emily, iya gue tahu dia, gue tahu. Iya, gue taunya si, kalau gue ngikutinnya si Doripu. Iya, Doripu tapi gemes banget sih iya, emang. Kan, lucu banget. Iya, tapi kan gue pengennya tuh jadi Emily ya. Oh, pengennya kayak Emily gitu. Jadi gue tiap kali tuh isinya tuh pap-papan gue foto-foto sendiri. Fotonya di kamar mandi, jangan lupa, harus di kamar mandi. Karena dinding saat itu, dinding rumah gue yang paling bagus di kamar mandi. Kenapa emang dinding yang lain? Nggak suka, nggak estetik. Biar kayak gue orang kaya gitu kesannya. SFM tuh zaman Snapchat juga nggak sih? Iya zaman Snapchat. Yang gini, terus anjing kan? Iya. Tapi nggak, jujur itu cakep banget nggak sih? Tapi itu filter cakep banget sih. Cakep banget. Itu filter cakep. Kayak tirusnya tuh nggak tirus banget, yang bohong gitu kan? Bukan maksa gitu kan? Terus si yang mulus-mulusnya itu tidak yang kayak ketahuan filter banget, kayak itu tuh muka lu gitu kan. Jurly gue lebih suka kayak mulusnya dia daripada Paris gitu. Ya walaupun Paris lumayan membantu sih. Iya, tapi kan kelihatan itu di Paris. Kalau itu tuh kayak kesannya tuh kayak, nggak kok emang kayak gini gitu kan. Emang kayak sama yang paling jijik itu yang ungunya. Ungu? Iya kan ada filter yang ungunya. Di Snapchat? Iya, cuman yang buat slide-slide gitu doang. Yang kayak IG. Iya. Oh iya, bener. Itu tuh bener-bener kayak enggak banget. Itu enggak banget. Tapi kalau di cahaya, kamu pernah ada streak gak? Streak apa? Snapchat streak. Oh iya, sama orang kan? Iya, ada. Berapa lama? Nggak inget. Cuman itu tuh yang bener-bener kayak kalau sampai streaknya mati sih, itu kayak yang bete gitu. Iya, gara-gara lo nih. Iya. Padahal nggak ada yang diobrolin. Iya, cuman streak doang yang penting. Iya. Padahal isinya sampah, nggak ngobrol bahkan. Cuman kayak pap ngasal. Iya. Soalnya kayak TikTok streak sekarang nggak sih? Emang ada TikTok streak? Ada.
Jadi kalau kayak berapa hari gitu lah lu berturut-turut gitu tuh nanti kayak apinya tuh nyala dan kelihatan berapa hari gitu. Kalau saling ngirimin video TikTok gitu kayak saling ngirimin reels gitu. Baru tahu gua. Iya. Ini dari ngobrolin apa sih? Jadi Snapchat lupa. Oh iya HP gua. Jadi minggu ini banyak lumayan masalah dan harus diservis. Terus nggak cuma HP dan laptop. Jadi sebelum gua pergi gua harus servis juga atau panggil tukang ledeng. Kenapa lo bawa pameh? Enggak. Ini loh wastafel di dapur gua itu kayaknya netes gitu, kayaknya bocor. Jadi harus dibenerin dulu dong sebelum gua pergi. Gitu. Lumayan lama kan soalnya ntar perginya. Terus juga kulkas gua netes airnya. Kayak Nggak, lo kenapa rusak semua sih? kenapa pas minggu yang sama sih? Iya kenapa sih? Minggu kemarin nggak apa-apa. Iya kenapa mereka memilih buat rusak di saat yang bersamaan gitu? Dan yang dimana berarti gue cuma punya waktu seminggu ini buat kelarin karena abis itu minggu depan gue udah pergi, ya kan? Jadi ya itulah minggu aku. Kasian ya kamu banyak yang rusak. Yang penting persahabatan kamu dan aku tidak rusak. Lagu apa sih? Gak tahu. Kamu ngapain ngikutin? Gak tahu. Gak tahu. Iya. Jadi ya itulah lumayan stres. Tapi mungkin pas juga ya, kan ini lagi akhir tahun terus lagi banyak promo juga nggak sih? Tukang ledeng promo? Apa? New Year? Ledengmu rusak deket-deket New Year? Enggak kayak gitu. Ya enggak, maksudnya kan sekarang lagi banyak diskon-diskonan kan. Siapa tahu kayak servis laptopnya jadi diskon. Oh oke. Kayak kulkas gue ternyata udah sebenarnya harus beli baru, ya udah kan lagi diskon. Iya bisa. Cuman kalau ledeng kan agak susah ya. Kayak ledeng jangan. Ledeng promo ledeng Christmas kayak nggak gitu. Ya nggak bisa. Cuman kalau tukang ledeng ini bakal susah sih soalnya akhir tahun jadi banyak yang kayak liburan gitu nggak sih? Bener, susah sih karena gimana kalau yang kayak tukang yang bener-benerin gitu tuh emang ada high season-nya gitu. Iya kan? Ada high season-nya kan? Ada high season-nya. Dan emang kayak di semua hari-hari besar tuh susah banget nyarinya. Karena mereka lagi liburan atau orang-orang kan lagi siap-siap liburan nih kayak gue juga. Jadi mereka tuh benerin semuanya juga gitu gak sih? Bener. Jadi barengan gitu timingnya. Mungkin emang kayak semua barang itu tuh rusak bersamaan di hari-hari yang mau liburan. High season, iya. Caper. Iya kan? Kayak lo mau ninggalin gue. Sebagai ledeng yang udah setia nungguin kamu, aku mau rusak sekarang. Gila. Bahkan sampai alat-alat gue tuh attention seeker semua ya. Benul. Gila. Pengen drama mereka. Benul. Emang lo tuh nge-attract. Jadi kan juga kemarin gue habis dari mall kan, terus gue lihat sekarang promonya kayak beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1, 70%, 90%. Jadi pengen belanja gitu gak sih? Iya. Ada gak sih yang pengen beli gitu di akhir tahun mumpung lagi banyak promo? Ini bukan iklan. Kalau orang biasanya pikir, iya makanya kamu belanja aja di sini karena lagi enggak ada, belum ada. Iya, menurut gue sih. Karena tuh harus kalian. Jangan lupa tuh. Belum ada soalnya. Belum, iya. Ya kalau mau. Ya, ini baru ini aja ya, baru kayak ngasih teaser. Contoh ya. Iya. Ini kan lagi akhir tahun banyak promo. Lu ada yang pengen lu beli nggak? Kemarin tuh gue lihat power bank di Mr. DIY. Lucu banget dan harganya tuh dari harga 100.000 itu jadi cuma 12.000. Ya ampun, gratis ongkir. Belinya di mall ya setan. Ini teaser. Iya. Ini teaser. Contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau mau masuk boleh banget. Iya. Karena sayang banget kalau kalian kelewatan dengan promo 12. Beli aja semua perlengkapan yang kamu butuhin di Mr. DIY. Mr. DIY ini ada, itu ada. Oh itu ya? Salah. Gue gak hafal ya, gue hafal dari awal ke akhir. Soalnya yang ada aja idenya. Ayo kita belanja. Gitu. Oh ya, anyway, go on. Ada nggak? Dari power bank itu beneran lu baru beli? Iya, itu baru banget beli. 12.000 beneran? Enggak, gue bohong. Enggak lu? Yang itu acting? Enggak, acting gitu. Gila, aku sayang banget, acting gue bagus banget. Sumpah? Iya. Lihat kan brandnya? Rasanya ini harusnya gak selucu itu ya? Nggak, ini lumayan. Oke. Lanjut. Oke. Itu harga normal, itu biasa. Gue udah lama, tapi emang sengaja buat ini. Karena power bank itu yang gede gitu loh. Terus yang ribet ya? Ribet. Terus yang buat anak-anak yang dikasih pakai karet tuh nggak sih? Hah?
punya materialnya tuh kayak karet silikon gitu, jadi bisa dibontang-banting gitu. Itu susah, nggak bisa masuk kantong, masuk tas itu susah, terlalu gede. Jadi makanya lo beli yang baru ini. Iya, yang kecil ini, karena yang kecil dulu itu rusak kan. Terus dia gitu dia nggak ada, sedangkan gue mau berangkat, terus waktu gue beli lumayan 200.000. Berapa ribu? 200.000. Mahal banget, berapa yang mahal? Mahal banget kan, kecil banget yang 1,5 kali cas. 5.000, 8.000. Mungkin 5.000 kali, kalau cuma segede gini kayaknya nggak mungkin, kayak 4.000 nggak sih? Iya nggak sih? Iya 4.000 yang gue tahu itu kan yang kecil segitu terus langsung masuk ke HP itu iya, kan? 4.000-an doang nggak sih itu? Iya kan, kecil kan? Kecil banget. Mendingan beli yang, gue nggak tahu deh, lo MagSafe gak? Enggak ya? Enggak. Kalau pakai MagSafe mending beli yang langsung plug nempel ke HP gitu. Tapi MagSafe tuh lama banget ngecasnya, Cong. Cari yang fast charging. Wah, ada. Ada, aku beli ya kali 2 sih harganya, 400.000-an. Oh, coba. Belinya di sini aja, warnanya compact lagi, bisa untuk tipe HP. Bener banget. Dia kan kapasitas batas kurang gue mahal, bisa. Udah boleh gak? Intinya mereka tahu kita jago banget. Kita jago banget. Kita pinter banget kok bridging-nya. Cepet. Hard selling, boleh. Aduh, lucu. Oke, jadi power bank itu yang lo beli. Ya. Tapi nggak pakai promo, nggak ada diskon gitu-gitu? Nggak ada, itu lama banget belinya, makanya. Kayak aku sekarang tuh lagi butuh beli skincare aku udah habis. Dan biasanya skincare, barang-barang yang dibutuhkan itu nggak pernah diskon. Betul. Iya kan, barang-barang nggak penting yang diskon. Jadi gitu kayak aku yakin banget nih kalau misalnya kayak gini sepeda diskon, sepeda yang di mall. Yakin gue diskon pasti. Kenapa tiba-tiba bahasa sepeda? Karena tuh gue sempet mikir kayak buat apa sih sepeda? Lu tuh diskon banyak-banyak, soalnya sepeda London itu yang mahal itu. Iya, yang mahal banget itu. Iya, gitu kayak emangnya, tapi mungkin ada kali ya orang yang suka pakai sepeda ya emang nyari sepeda gitu kan. Cuman kayak, akhir tahun sepeda diskon kok, beli sepeda gitu. Ya kan mungkin buat kado, buat yang ngerayain kado Natal misalnya. Bener, yang suka bersepeda gitu iya, kan. Gitu. Atau mungkin ada yang ulang tahun di akhir tahun. Bener, setuju. Kalau kamu mau beli apa? Nah, kalau bisa sebenarnya pengen beli HP baru. Tapi udah diservis. Iya kan, diservis pula. Terus kan kayaknya nggak ada diskon-diskon yang lebay gimana banget kan. Iya, kalau handphone kayaknya nggak mungkin sih. Iya, jadi nggak ada sih. Oh, mungkin kursi. Kayak, lo lagi pengen beli apa sih? Pengen beli kursi? Apa sih? Nggak, jadi dengerin dulu. Kursi gaming yang gue pakai ini tuh dari tahun 2018 sampai 2019 gitu. Itu udah berapa tahun tuh? Berapa? 2018? Atau 2019. Oke, udah 5 tahun. Iya, sekitar 6 atau 5 tahun kan. Iya, udah segitu, umur segitulah dia. Jadi tuh udah gompel-gompel, terus udah bikin sakit punggung. Jadi gue tuh pengen ganti gitu loh, yang lebih ergonomik. Kira-kira brand apa ya kursi yang bisa bikin punggung aku tidak sakit dan ergonomik? Selama ini sih, aku selalu, kalau misalkan aku pakai kursi gaming itu tuh belum pernah ada yang bener-bener bisa bikin aku nyaman. Coba prove me wrong. Prove me wrong. Wah, ternyata kamu selalu sakit. Kamu pikir kursi gaming tuh gak ada yang nyaman. Kamu berarti belum pernah coba. Pakai kursi yang kursi makan. Zaman dulu tuh pas SMP, SD, SMA deh, jangan sampai kuliah deh, SMA deh. Ini nggak sih kita tuh zaman-zaman yang kayak kalau New Year, lu pernah nggak bikin kayak New Year, New Me, atau kayak Welcome 2025, Goodbye 2025, 24, bikin nggak? 2025, please be nice. Iya. Pernah bikin nggak? Iya. Di mana? Di BBM kah? Di Twitter kah? Di Twitter, FB sih dulu. Oh, di Facebook. Facebook sama Twitter. Pada zaman-zamannya ya, kayak zamannya FB, gue di FB, di Twitter gue masih begitu. Gitu. Kalau zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Ada nggak sih yang bikin kayak gitu? Dan kayak gue ya, pertanyaan dalam hati gue adalah Gen Z atau Gen Alpha tuh kayak gitu nggak sih? Kayak bentuknya tuh kayak gimana gitu loh. Kalau kita kan bentuk postingan alay itu kayak gitu kan. Iya. 2025, please be nice, ya kan. Kayak lo bilang tadi. September, like, please be nice, something like that. Ya Allah. Tapi kayak kalau Gen Z atau Gen Alpha menurut lo kayak gimana? Lo pernah lihat nggak? Enggak. Jujur gue sama tren-tren Gen Z, Gen Alpha ini tuh gue nggak ngerti. Beneran gue nggak ngerti dan gue nggak bisa kayak pinpoint yang mana yang alay, yang mana yang enggak. Karena di mata gue semuanya lo pada ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Dan padahal tuh umur gue gak jauh-jauh banget kan. Umur kita tuh gak jauh-jauh banget dari Gen Z. Iya, I think. Iya kan, deket banget kita bentar lagi Gen Z.
Iya bentar lagi. Benul. Tapi kan Gen Z yang udah mendekati alpha ya maksudnya. Itu tuh kayak gue bingung. Yang alay itu lo ngapain? Dan kayak sebenarnya alay itu kayak cuma hal-hal yang sudah ditinggalkan tapi lo masih begitu, makanya lo bilang alay gak sih? Benar. Iya kan? Kayak zaman itu udah telat ya. Iya gitu. Karena sekarang ibu-ibu juga masih kayak gitu gak sih? Kayak orang-orang tua kita tuh masih begitu, masih yang kayak 2025 please be nice, September more like September. Gue pernah bilang gitu soalnya. Sesi banget. More like September. Oke. Iya kan, gue penasaran tahu sama Gen Z dan Gen Alpha tuh mereka kayak gitunya tuh dalam bentuk apa? Yeah. Apakah kayak 2025? I don't think so. Atau Kayaknya enggak. 2025? Kayaknya enggak ya. Kayaknya tuh sekarang tuh yang Soalnya bentar maaf. Soalnya gue pernah lihat yang di TikTok Gen Z atau Gen Alpha begitu ada masalah, how to cope with the problems. Ya, kontennya kayak gitu, terus kayak emang iya ya. Terus temen gue kan ada yang Gen Z terus kayak dia ketawa banget, relate gitu-gitu. lu gak ngerti titik relate di mana kan? Kayak nggak mungkin kalau misalkan kalau you got a problem and then lu cuman kayak nggak mungkin. Jadi bingung kayak pasti itu kan pasti ada korelasi yang lain. Betul. Tapi kayak kok nggak ngerti. Itu dia. Jadi buat teman-teman yang dengerin tapi nggak sambil nonton tapi dengerin suaranya doang, itu tuh pose yang peace. Terus kebalik. Terus lidahnya dikeluarin melet dikit tapi harus yang melengkung ke arah kanan atas atau kiri atas. Kayak. Iya gitu. Iya. Iya kan? Gue nggak ngerti sih. Sumpah gue beneran nggak ngerti. Sama kayak bagaimana kayak mereka kayak biasanya tuh kayak anak-anaknya temen bapak gue atau saudara-saudara gue yang masih kecil itu tuh kalau nge-post story itu di zoom gede banget. Kenapa ya? Iya kan? Kayak kan resolusinya jadi nggak bagus nih. Kayaknya tuh kalau misalnya 4K lah. Iya gitu gak kan? sih? Ini tuh kayak di zoom sampai kriak-kriak gitu. Kenapa ya? Kenapa? Apakah itu estetik? Ini bukannya yang kayak bilang, ih itu kan jelek, bukan ya? Ini bukannya menghakimi, tapi di mata kita tuh kayak emangnya kayak gitu estetik ya? Gitu. Alasannya tuh apa? Pengen tahu aja gitu, penasaran. Kayak gue juga pengen keren, gue juga pengen relate sama kalian. Kalian gitu loh. Iya, karena kan makin lama makin di sini yang paling keren itu kan emang kayak ya belasan akhir sampai early 20s. Bener. And we're not early 20s anymore. I'm still early lah. Enggak sih, kamu udah kayak enggak, kamu udah tengah-tengah. Aku 22. I'm feeling 22. Mau aku ludahin nggak? Kita masih temenan nggak kalau aku ludahin kamu? Aku ludahin balik boleh nggak? Enggak. Ya kan, penasaran kan? Tapi iya. Ya, oke, balik lagi ke tadi ngomonginnya kita bakal vacation bareng. Kayak aku tuh sebenarnya tuh pengen kayak vacation kamu sama aku tuh kamu berkesan gitu. Emangnya kayak perfect vacation kamu gimana sih biar aku bisa bikin itu untuk kamu? Bisa stop gak lu solusinya? Bisa stop flirt sama aku? Kayak harusnya kamu flirting terus sama aku. Maaf ya, aku suka. Anyway, perfect vacation. Apa ya? Mungkin karena gue sukanya activity, main games, terus yang makanan. Jadi so far sebenarnya selama aku liburan sama kamu, di kalian juga ya, Manuel dan lain-lain di tahun 2023 dan 2024 ini, kita ada nggak sih 2024? Aku lupa deh, nggak ada deh. Tahun lalu ya? Tahun lalu kan? Tahun lalu, terus semuanya oke-oke aja, cuman mungkin lebih ke well prepared gitu loh pengennya. Aku tuh bukan tipe yang sangat spontaneous gitu, yang kayak nggak ada jadwal, terus tiba-tiba besok kesini gitu. Gue nggak bisa tuh. Iya. Gue tuh bisa yang kayak hari 1, hari 2, hari ketiga break, hari 4, 5 kesini, 6, 7 gitu. Minimal tuh tahu mau kemana, jamnya ya ganti-ganti nggak apa-apa lah. Tapi seenggaknya tahu mau kemana. But so far so good. But for me yang penting kalau dari segi persentase tuh 100% ya liburan. 70% makanan. 30%-nya, 25%-nya aktivitas, mau yang kayak main games mau yang kayak olahraga dikit-dikit kayak water sport atau apa, 5%-nya kayak culture. Gak suka nature. Gak suka nature? Gak suka. Kecuali kayak water sport, masih kayak... Karena aktivitas, bukan yang kayak... Kayak menikmati, ngeliat-ngeliat gitu gak suka? Kayak, susah ya, berarti salah. Nggak sukanya tuh yang kayak mendaki, jadi kayak spesifik activity yang di nature banget itu nggak suka. Tapi kalau activities yang lain masih oke. Scenery juga masih oke. Cuman yang kayak nggak usah banyak lah, udahlah sehari 2 hari udah cukup lah tuh. Ya kan, berarti 5% lah ya. Iya. Itu 5% berarti
isinya culture kayak ke museum atau ke tempat-tempat yang kayak budaya-budaya gitu. Sama scenery udah tuh 5% tuh. Sisanya makanan. Oke. Tapi emang selama ini kalau misalkan kayak lo main sama gue sama anak-anak gitu tuh, emang kita tuh nggak pernah nge-plan gitu nggak sih? Dan sekalinya nge-plan itu pasti lo yang nge-plan. Atau nggak Icut? Iya. Tapi kalau Icut tuh dia kalau nge-plan lebih detail daripada gue. Iya, tapi karena itu Icut, jadi kita semua tuh kayak tidak mendengar. Ujung-ujungnya besok tidur semua. Iya kan? Karena kalau gue galak. Iya, kalau lo tuh bawel dan lo tuh kayak udah tiba-tiba nongol terus gitu kayak udah siap. Iya, kita kan? jadi kayak nggak enak kan? Saya aja. Iya, jadi kayak yaudah deh gue mandi gitu. Kalau Icut kan enggak. Icut kan yang kayak ayolah. iya, gitu kayak kan. jadi nggak ayo gitu-gitu kan. Jadi kita lebih tidak menghargai Lebih usahanya. yang kayak aduh belum mood lagi ntar ya Cut gitu kan. Iya. Kalau gue tuh enggak. Kalau gue udah tahu nih hari ini kesini. Dari 2 hari sebelumnya tuh udah gue kayak besok jangan lupa ya nanti ini kesini. Ntar pas hari H janjiannya jam 12 udah rapi. Jam 11 aku udah rapi tuh di depan aku tungguin kan dia. Iya, dan rapinya rapi sendiri gitu loh. Kita semua masih busuk dan bau baru Dan bangun. baru bangun ya kan. Iya, terus lo kayak udah rapi, kita beneran kayak nggak enak gitu. Kayak ih, rapi lagi, sial bete. Gimana cara aku biar aku nggak usah ngomel. Iya, dan lo beneran, bahkan lo nggak buru-buruin. Dia tuh selalu ngomongnya soal-soalnya kayak santai aja, santai, nggak apa-apa, santai. Iya, santai. Lo rapi duduk di situ, setan gue yang nggak enak. Nggak, karena sebenarnya gue santai karena gue udah rapi, gue santai banget. Nggak, sumpah. Tapi kita jadi kayak mau nggak mau kayak buru-buru gitu nggak sih? Kayak satu biji orang udah rapi, kayak jadi ngerasa kita tuh salah gitu. Sedangkan kita tuh biasanya tuh kayak jarang jam segini ya di sini. Biasanya kalau misalkan jam segini di sini ya beneran berangkat, tapi ya dalam keadaan Nono udah rapi dan kita semua busuk tapi tetap berangkat. Iya kan? Nah ini tuh Rana tuh enggak, Rana tuh kayak yang dia bakal, misalnya kita baru banget bangun, kita bilang baru bangun nih segitu, oh oke aku OTW ya. Kayak tuh 10 menit kemudian lo udah nyampe, terus gue kayak, kok cepet banget nyampenya. Padahal gue kayak oke baru OTW ya udah leha-leha lagi. Enggak, dia cepet banget. Kayak berarti dia tuh sebelum gue ngechat gue udah bangun, lo tuh udah rapi. Iya. Jadi biasanya gue tuh udah rapi, terus kalau lu belum ngechat berarti kan lu bangun, gue tungguin nih. Oh udah bangun, berarti gue udah bisa jalan gitu. Dan gue kayak, lu mau rapi-rapi dulu, kayak lu mau ngapain lu? Gue udah santai, yang penting gue udah nyampe tempat lu, gue udah rapi, jadi lu gak usah ngerasa besar, santai aja. Dan sebenarnya lo tuh nggak bete juga kalau kita lama siap-siap kan? Ya kalau lamanya 5 jam ya bete, cuman kan kayaknya Kan kalian nggak segitunya ya. Kita kan nggak enak kan? Iya. Jadi buru-buru gitu, ntar ujung-ujungnya kayak pada make up di mobil gitu-gitu kan. Daripada make up di mobil terus jadi terpaksa gara-gara gue udah rapi, mendingan ya udah nggak apa-apa, santai aja, kayak sejam 2 jam masih oke. Enggak, tapi nggak bisa santai sih sumpah. Ujung-ujungnya tuh kalau misalkan lo kayak gitu, gue nggak pakai make up itu kalau ditanyain kayak, "Yes, lo nggak make upan?" Gue kayak, "Enggak, hari ini mau bare face." Padahal enggak. Jadi sampai dulu lu tuh pengen make up. Iya, tapi kayak kalau gue buru-buru, make up bakal jelek atau enggak gue bakal nggak enak kayak nungguin lo tuh nungguin gue make up. Jadi gue kayak ya udah gue mendingan gak make up gitu. Oh gitu, maaf ya. Jadi aku harusnya kayak nggak usah, harusnya kamu kayak gini terus aja. Maaf ya, aku selalu telat. Dan emang aku selalu telat dan Nona nggak pernah telat, aku nggak suka. Nona tuh kalau dibilang kayak aku di sana jam 5 ya, dia beneran nyampe jam 5. Gue kayak apa sih kok pas, lo kan orang Indonesia, kita harus telat. ya enggak, kadang tuh aku telat loh. Tapi kalau main sama kalian nggak tahu kenapa aku jadi kayak sih nggak telat gitu. Ngerti Selalu nggak? si paling cepet kan? Iya, padahal tuh udah ditelat-telatin, ngerti gak sih? Iya. Terus tiap kali kayak ke rumah gitu kayak, yes, jalan jam 5 ya. Terus tiba-tiba kayak, aku jadi jalan jam 6 ya. Ternyata dia udah nyampe sebelum jam 6. Jadi jam 5 udah berangkat. Iya, tadi aku ada ini, terus aku bilang kayak, jadi itu tadi pas syuting aku kayak jam 5 jalan ya. Nggak jadi deh jam 6 aja. Terus kayak, kayaknya bisa sih, udah deh jam 5 aja gitu. Dia nggak bilang, oh dari jam 5 aja. Tiba-tiba Oh nggak bilang? Enggak, dia cuma tiba-tiba kayak jam 5 lewat dikit gitu. Terus gitu lo bilang kayak, gue OTW ya. Oh, berarti di otak aku aja itu. Iya. Tadinya aku tuh mau bilang gitu. Enggak. Ya, maaf ya. Jadi aku nggak mandi, nggak apa. Seperti lihat kan sekarang aku tetap nggak makeup, nggak mandi. Itu tuh karena kayak, ini pilihan yang sangat berat. Lo mau siap-siap, mau cakep, atau mau kayak tapi lo harus mengorbankan kayak waktu tidur, waktu leha-leha, waktu tiduran sih, bukan tidur tapi tiduran. Apa lo, tapi lo bisa cakep, atau lo jelek tapi ya lo masih bisa leha-leha. Jadi gue kayak, ya udah gue pilih yang kedua. Karena putar lagi itu. Iya, Oke, jadi oke. lo nyampe pun kita masih PUBG dulu, Iya, gitu-gitu kan. Masih pam-pam dulu. Nggak apa-apa, aku suka kok, kita nongkrong dulu. Iya, coba kamu datangnya kayak jam 9 malam. Iya, karena aku langsung drut kan, jadi Iya. buru-buru kan. Bener, jadi terima kasih Nana sudah datang cepat-cepat dan gak pernah ngomel. Mungkin lo bete, tapi lo gak pernah nyampein bete lo kalau kita lama. Kayak pernah nggak ya gue bete gara-gara itu?
Enggak tahu deh. Nanti ya kalau ingat. Iya. Terus lo kabarin gue langsung ya. Iya, nanti kayak, oh pernah deh Ras gue bete sama lo. yes, gue pernah tahu, gak pakai konteks langsung aja. Gue pernah ya waktu pas lu gini gitu. Iya. Ya, boleh ya? Boleh. Yuk, perfect vacation gimana? Perfect vacation. Aku sih sebenarnya nggak ada ya. Aku cuman lebih ke orangnya sama siapa. Oh. Iya. Dan kayak suasana hati sih. Kalau misalnya lo lagi moodnya gak enak, lagi kayak patah hati, itu tuh pasti the whole trip mau sama siapapun, mau ngapain pun, ngelakuin hal yang paling lo suka pun gak akan seneng. Iya kan? Jadi kalau misalkan tahu nih kepala gue tuh 100% di vacation ini, itu pasti bagus, pasti seru. Mau itu tidur doang, karena gue menikmati tidur doang juga asal gue ada di tempat lain. Mau itu, tapi gue suka cultural places, tapi gue tahu teman-teman gue nggak suka, jadi gue nggak pernah berangkat. Gue suka dikit. 5%. Tapi kamu gak pernah ngajakin aku soalnya. Oke. Gitu, jadi aku tau kayak kalau sama kalian tuh pasti bakal main tuh city banget, atau enggak kayak udah gitu 2 hari tuh agak-agak ke nature kan, gitu. Gitu tuh aku suka juga, tapi karena orang-orangnya sama siapa. Sebenarnya kalau nature-nya gitu-gitu aku di mana aja suka sih. Oh, persentasenya kayak aku. Persentasenya, aku suka makan itu yang hal-hal staple aku harus cobain. Terus kalau yang agak aneh, gitu staple lalu aneh-aneh banget, yang kayak bener-bener kayak kita bakal nganggap itu aneh, itu jadi staple-nya kayak ya 30%. Oh, ini yang kayak udah tahu pasti enak. Iya, kayak ke Thailand lu gak makan tom yum kan gila. Gitu. Iya, oke, berarti 30%. Terus kalau nyobain hal baru berarti kan yang aneh-aneh itu nyobain hal baru kan. Iya, itu kayak 20%. Jadi kalau nggak terjadi nggak apa-apa, tapi disayangkan. Oke. Gitu. Jadi 50% makanan. 50% makanan. Oke. Terus 50-nya lagi itu activity itu 10%. Oke. Karena iya gue gak suka gerak-gerak. Ini kayak physical activity ya. Iya. Terus 40%-nya acting like local. Gitu, going to local places, isinya gitu-gitu. Oh, nggak pengen yang turisti banget ya? Nggak mau yang turisti. Kayak itu kayak di mana-mana deh, nggak suka gue kalau ada turisti. Kayak gimana sih, gue kan sok-sokan edgy dan tidak kayak aku beda lah dari cewek lain gitu. Nggak. Kayak kalau misalkan turisti tuh bete, gue tuh nggak suka tempat yang ramai banget dan gue nggak suka senggol-senggolan sama orang. Kayak kalau misalkan lo sadar dan lo peka dan lo sayang sama gue dan lo menganggap gue beneran teman lo, harusnya lo tuh sadar kalau misalkan panjangnya. Kalau misalnya di tempat rame dan desek-desekan dan kayak kesentuh-sentuh orang gitu tuh gue terus kepanasan. Di posisi gue keringetan dan gue sentuh-sentuh orang tuh gue risih kayak overstimulated gitu loh. Jadi gue gini-gini. Gue nggak niat kayak I'm not trying to be rude, bukannya gue jijik kepegang orang, bukan. Tapi kayak ada rasa orang lain gitu dan rasanya tuh stay. Iya benar. Gitu, ngerti kan? Bener. Jadi harus diginiin gitu untuk kayak ngerasa ini tangan gue, bukan tangan orang gitu. Tapi dia tuh tapi lo ada ininya kan kayak kontradiksinya sama karena itu rame banget, lo tuh nggak mau kepisah dan lo agak takut. Jadi lo pegang tangan gue terus. Iya. Nah, tapi gue nggak boleh pegang tangan dia karena nanti dia risih karena panas. Karena panas gitu. Tapi gue tau lo juga risih kalau gue pegangin. Tapi kayak jangan, gue takut gitu. Iya kan? Iya. Dan gue harus kayak berlindung gitu karena kalau kepegang sama teman tuh beda. Kalau pegang sama teman, gue tuh cuma bakal giniin aja, tapi kayak ngingetin ini tangan gue gitu. Cuman kalau sama orang lain yang juga keringetan, yang juga ini bukan balik lagi ini bukan jijiknya, ini bukan gue nggak jijik, cuman kayak apa ya feeling of uneasy feeling gak sih? Uneasy feeling iya gitu. Gue jadi ngerasa absence, gue ngerasa ada di situ gitu. Jadi gue harus kayak sampai gue giniin banget gitu loh. Tapi itu kan nggak sopan ya. Kalau misalnya kelihatan sama orangnya kesana tuh kayak gue jijik kepegang sama lo. Padahal bukan itunya. Jadi gue kalau misalnya agak jauh gue tahan kayak tahan. Dia udah jalan agak kayak udah mantatin gue, baru gue kayak gituin gitu. Jadi tempatnya nggak boleh rame-rame banget yang sampai desek-desekan. Kecuali dingin. Cancer sensitif ya. Apa sih hubungannya sebenarnya? Nggak ada. Emang ada apa? Sensitif kan sensitif hati gitu nggak sih? Iya bisa. Berarti berapa tuh? 50, 10, 40-nya acting like a local. Iya, jadi gue suka makan-makan di kayak mungkin pecel leleknya orang sono gitu. Oh, I see. Tuh. Enak sih kalau acting yang local tuh. Iya kan? Kayak gue sih beda. Gue tahu tempat yang lo pada nggak tahu, lo taunya turis place doang. Bener. Gue suka kayak jalan-jalan sendirian, nggak tahu kemana, belok kemana nggak tahu. Terus nyampe yang di situ tuh cuma orang lokalnya doang. Iya. Iya kan? Walaupun ada strugglingnya kayak jadinya yang biasanya yang jualan atau staffnya itu nggak bisa bahasa Inggris. Bener. Cuman kayak ya udah gitu, gue lokal, gue nggak si turisti. Jadi kesana tuh kayak gue sebenarnya orang sini tapi gue international school. Iya. Gitu. Iya kan?
Iya, serunya sih kalau acting as local pasti ntar ujung-ujungnya kemungkinan besar bakal ada orang yang berusaha bantuin lu. Nah, dan jadi teman. Jadi teman itu cute, gemes itu kayak cute. Humanity restored. Karena sejujurnya gue gak tau lo ya, kayaknya kita harusnya mirip-mirip. Kalau kita niatnya bener-bener cari teman baru, susah tuh. Iya. Pas banget kan kayak akhir-akhir tahun ini kan biasanya ada banyak perayaan kan, festival lah, konser lah, acara-acara lah. Kayak kemarin gue diundang acara dinner party gitu. Terus kayak itu kan berarti kan rame ya. Terus gue nanya tuh sama dinner party ini nih, Kak bisa bawa +1 nggak gitu atau +2 gitu kan? Karena gue mikir gue minta tolong temenin Ayas nih atau nggak adik gue nih, biasanya gitu kan. Karena gue nggak bisa tuh kalau party ke acara-acara yang banyak orang tuh sendirian tuh gue kayak anak hilang. Terus dia bilang nggak bisa, ini khusus buat si ini aja. Terus gue kayak fuck, gimana ya? Masalahnya tuh dinner party, kalau misalnya yang acara kayak festival, konser atau apa kayak ya udah nggak sih? Iya. Kita bisa enjoy the moment without even talking to anyone. Dan cara kita blending sama orang pun lebih gampang ya nggak sih? So asik aja gitu, namanya konser atau apa kan? Ini dinner party yang pasti kan lo harus small talks. Iya, dan emang sebenarnya tuh dinner party yang memang tujuannya itu untuk networking. Betul. Jadi hubungannya sama kerjaan yang sebenarnya kayak networking lo itu tuh kayak penting. You need that. Iya, penting. Bukan yang kayak pengen so asik, tapi lu emang butuh itu gitu. Cuman gue nggak bisa deh. Kayak teman-teman creator yang lain banyak banget. Teman-teman creator gue yang lain tuh ketemu orang baru tuh kayak, hey, lo ini kan? Oh iya gue juga. Oh cerita tuh panjang lebar. Terus gue kayak, lo ngomongin apa? Lo sebelumnya belum temenan. Kenapa bisa kayak temenan udah 20 tahun? Bener. Terus dua-duanya kan? Iya. Kayak tiba-tiba langsung kayak ngalir gitu aja gitu loh. Gak bisa gue. Iya, gue juga sumpah gak bisa. Gue overstimulated, terus gue bakalan ngerasa kayak my personal space itu di attack. Iya. Terus gue yang ngerasa jadinya yang kayak, okay, you are like too energetic, I need like to calm myself. Iya. Jadinya malah kelihatannya mungkin buat orang-orang yang ekstrovert, yang ngecasnya karena ngobrol sama orang tuh jadi kayak sombong nih si anjing gitu kan. Iya. Padahal bukan, gue emang kayak I feel like it's just awkward. Iya. It's just awkward. Padahal dia yang bikin awkward sebenarnya bukan orang itunya kan? Bukan dianya, tapi emang guanya nggak terbiasa dengan cara apa ya? Cara cari teman tuh yang kayak gitu gitu. Karena gue biasanya ngerasa, okay, this is the people that I socialize with. This is my friends. This is my friends gitu. Jadi emang beda tuh gitu. Apalagi kalau udah dinner party pasti sudah terpatri di otak gue kayak networking, mencari relasi gitu. Which is not good actually. Karena kan harusnya kita emang ya udah anggap teman aja gitu kan. Cuman kalau misalnya dia suruh anggap temen pun, gue aja temenan sama dia aja caranya aneh. Betul, yang kayak jadi teman beneran tuh ujung-ujung biasanya tuh kayak aneh, niatnya bukan temenan gitu kan. Itu. Iya. Nggak, tapi iya sih Non. Gue pernah, lo pernah bawa gue jadi +1 kan? Oh iya benar. Iya, dan itu tuh kayak +2 waktu itu sama Noe. +2, iya. Jadi kita bertiga dan Nona cuma ngomong sama orang yang nge-invite-nya. Iya. Boleh sebut. Ya udahlah sebut aja. Oke. Jadi cuma ngomong sama orang Spotify doang gitu. Tapi kayak pas ketemu sama itu beneran kayak gini gitu banget kan. Dan setiap kali Nona lagi melakukan itu, kita gini nih kayak ambil kayak iya gini ngomong kan. Kita kayak iya kan terus Nona gini. Gue bingung aja, gue liat mana. Aduh gue gini-gini doang, gue ngomong ke Noe kayak enaknya risolnya. Udah cobain risolnya belum? Gitu doang. Itu lu ada Noe kan? Iya, ngobrol untungnya kan? ada. Terus gue ngomong sama orang Spotify-nya ngobrol, bla 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 basa-basi seset. Yaudah bentar ya, aku tinggal dulu, aku juga ada yang lain gitu kan. Emang dia harus kan? Dia harus mingle ke orang-orang lain. Udahlah, dia pergi. Terus kita ngobrolnya bertiga tuh. Manusia banyak banget tuh. Kita satu meja. Meja tuh yang gede banget. Bener. Terus kita yang cuman kayak minuman yang gitu udah coba belum? Rasanya enak tau, ada jeruk-jeruknya gitu. Iya. Tapi gue merasa terselamatkan banget. Gue bisa act cool karena ada satu model yang gue tontonin. Terus udah gitu gue bilang kayak, jadi kan karena si Noe kan punya brand, jadinya kayak kalau model tuh mereka bakal banyak trying to converse with a lot of models kan. Betul. Jadi untungnya nih gue nonton nih, cara gue nonton, gitu. Kalau gue tahu, Noe nggak tahu kan. Jadi gue kayak ini terus udah gitu, gue yang bilang kan, aku suka banget sama kamu di sini. Oh iya makasih. Dan gue mikir kan udah yang kayak, gue sangat outgoing nih, iya kan. Outgoing nih. Terus kayak
oh iya makasih ya. Terus gue kayak, iya sama-sama. Gue apa lagi, gue gak tahu. Sama gue juga tadi. Iya kan? Iya anjir. Kayak jangan dititik dong, gue bingung. Iya, gue ini udah mencoba loh. Ini adalah usaha terbaik gue. Bener. Jadi waktu gue di acara, ini bukan Spotify. Ini di acara Valorant. Gue ketemu sama kreator lain kan, banyak banget sama streamer yang lain. Terus gue ketemu sama satu orang yang bener-bener jadi inspirasi gue, jadi alasan kenapa gue mulai streaming. Gue ketemu dia kayak, hai, namanya Valkyrie kan. Hi, you're Valkyrie right? I'm a big fan of you. Terus gue kayak, let's take a picture.